Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjut untuk video pembelajaran yang keempat. Sebenarnya sebelumnya yang ketiga itu kan Bapak cuman di video cuman jelasin ini doang tuh yang nilai norma dan sosialisasinya aja. Yang untuk materi keteraturan sosial dan proses terbentuknya kelompok itu silakan dibaca aja di PPT. Bapak kayaknya gak keburu deh buat video itu. Jadi karena udah disampaikan kan materinya ya. Yang keteraturan kan tentang uh, bentuk keteraturan tuh, mulai dari tertib, order, keajigan dan pola. Itu udah Bapak sampaikan. Silakan tinggal diulang aja. Kemudian yang proses terbentuknya kelompok juga udah Bapak sampaikan. Itu berkaitan dengan perbedaan organisasi, kelompok sosial dan lembaga. Nah, sekarang Bapak lanjut aja ke video keempat. Video keempat itu tentang penyimpangan sama pengendalian. Penyimpangan sosial dengan pengendalian sosial. Oke. Ya, ini berkaitan dengan norma pastinya gitu ya. Jadi nanti dalam norma itu kita kan di norma itu kan aturan. Nah, karena ada aturan pastinya ada yang taat dan ada yang melanggar gitu kan. Nah, yang taat ini disebut conformity. Conformity atau konformitas itu ketaatan. Kalau melanggar itu namanya deviasi. Deviasi atau penyimpangan. Penyimpangan sosial gitu ya. Nah, biar lebih jelas lanjut aja ke PPT-nya ya. Jadi kita jelasin dulu yang penyimpangan sosial. Sebentar, Bapak coba buka dulu. Penyimpangan sosial kalau nggak salah udah ada di sini. Atau paling bawah ya. Ini nih. Oke, jadi ini udah ada PPT-nya. Materi kita selanjutnya adalah penyimpangan sosial. Apa sih itu menyimpang? Nah, menyimpang itu adalah coba kita lihat ilustrasi gambar ini nih. Ini kan putih semua tuh. Di antara yang putih-putih ini ada yang merah satu orang gitu ya. Menyimpang artinya berbeda gitu. Menyimpang itu dia entah itu berperilaku berbeda atau dalam arti fisik yang berbeda atau pikiran yang berbeda. Nah, itu menyimpang gitu. Tapi karena ada kata sosial berarti ini berkaitan dengan perilaku gitu ya, atau berkaitan dengan interaksi orang tersebut, orang ini nih dengan orang lain di sekitarnya kan. Nah, pengertian penyimpangan sosial adalah setiap perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ini dia beda sendiri tuh, artinya menyimpang kan. Nah, sebelum kita bahas perilaku menyimpang gitu ya, kita harus tahu dulu seperti yang Bapak bilang tadi. Dalam masyarakat itu kan bikin nilai dan norma, bikin dia mempunyai nilai yang dianggap baik benar gitu ya, yang dianggap berharga. Dan dari nilai baik benar ini kemudian orang-orang tersebut, masyarakat itu bikin norma atau aturan. Dalam aturan masyarakat, di dalam masyarakat tentu ada yang mengikuti aturan tersebut
Nah, yang mengikuti itu disebut konformitas atau ketaatan. Nah, ada yang melakukan penyimpangan gitu, atau perilaku menyimpang atau deviasi. Kalau bahasa Inggrisnya deviation gitu. Deviasi atau perilaku menyimpang. Nah, oke. Yang kita bahas, kita akan terfokus di perilaku menyimpang ini nih. Yang ini ya. Nah, tapi kita coba jelasin dulu yang konformitas. Jadi konformitas itu adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mentaati norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini kan gambarnya seragam tuh, mukanya sama semua. Penyeragaman atau penyesuaian diri dengan masyarakat itu adalah konformitas namanya. Jadi karena ada aturan di masyarakat, orang itu mengikuti aturan tersebut atau dia mampu menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Nah, itu konformitas. Ada beberapa orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan. Nah, dia melakukan perilaku penyimpangan gitu ya, menyimpang. Nah, dalam hal perilaku menyimpang, kita akan belajar tentang ciri-ciri penyimpangan, terus penyebabnya apa gitu ya, dan jenis-jenisnya apa aja. Ciri-ciri perilaku menyimpang. Pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Harus dapat didefinisikan maksudnya harus jelas gitu. Penyimpangan itu yang dianggap menyimpang seperti apa dan tidak menyimpang seperti apa gitu. Supaya jelas gitu mana yang melanggar dan mana yang tidak. Kemudian 2, penyimpangan bisa diterima atau ditolak. Penyimpangan itu ada yang bisa ada yang penyimpangan positif, ada yang negatif gitu. Emang ada Pak yang penyimpangan positif? Ada, misalkan emansipasi wanita gitu. Ada misalkan ibu-ibu jadi supir busway, atau ada perempuan jadi pemimpin, jadi presiden misalkan gitu ya. Nah, itu bentuk emansipasi wanita. Zaman dulu seorang wanita kan nggak mungkin untuk bisa menduduki jabatan di pemerintahan atau untuk bekerja di ruang publik saja. Jadi supir itu kayaknya masih jarang kalau dulu gitu ya. Sekarang ini udah mulai terbuka. Yang paling signifikan adalah anak-anak perempuan bisa bersekolah. Nah, dalam konteks masyarakat yang patriarkial gitu, kita kan patriarkial pada zaman dulu. Nah, itu melakukan penyimpangan gitu, tapi yang positif gitu ya. Kalau penyimpangan negatif udah jelas ya, kenakalan, mabuk-mabukan, narkoba, segala macam hal-hal yang mungkin berbau kriminalitas atau kenakalan remaja. Nah, itu penyimpangan sudah jelas. Cuman yang positif ini memang banyak juga gitu. Yang positif itu inovasi, misalkan ada inovasi untuk cloning manusia gitu. Mungkin satu sisi bisa jadi negatif, satu sisi bisa jadi positif. Atau apa lagi ya? Inovasi biasanya teknologi ataupun ilmu pengetahuan itu biasanya menyimpang gitu, tapi positif. Ada ditemukan teknologi mobil, motor, segala macam yang tadinya itu belum ada, itu kan menyimpang, berbeda gitu, tapi positif penyimpangannya. Jadi dalam hal ini penyimpangan, kalau yang positif berarti diterima dan negatif itu ditolak gitu kan. Penyimpangan relatif mutlak. Relatif itu gini ya, kalau relatif itu penyimpangan tersebut masih bisa ditolerir, biasanya kayak gitu. Kalau penyimpangan mutlak berarti penyimpangannya sudah gak bisa ditolerir. Kriminalitas biasanya tidak bisa ditolerir. Kalau relatif itu yang kenakan remaja lah, kenakan remaja, anak-anak remaja ngerokok misalkan. Nah, itu menyimpang tapi masih relatif, masih bisa ditolerir gitu ya. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau ideal, ini udah jelas,
budaya ideal atau budaya nyata itu adalah norma gitu ya. Norma itu adalah imajinasi masyarakat terkait masyarakat yang baik dan benar gitu. Masyarakat yang madani gitu. Cuman ya pada kenyataannya nggak seperti itu juga. Ada yang menyimpang terhadap kebudayaan ideal tersebut. Terhadap norma-norma penghindaran dalam masyarakat, dalam penyimpangan sosial. Nah, norma penghindaran itu apa maksudnya? Norma penghindaran itu adalah suatu aturan yang sengaja dibuat untuk melegalkan penyimpangan. Maksudnya gini, misalkan ada lokalisasi. Lokalisasi itu kan suatu daerah di mana kompleks itu memang digunakan untuk kegiatan seksual yang atau kegiatan prostitusi yang legal gitu. Jadi supaya kegiatan seksual itu tidak menyebar kemana-mana, maka dilokalisasikan. Nah, itu contoh norma penghindaran. Atau contoh lain misalkan ada Makau. Makau itu kan suatu lokasi di mana perjudian dilegalkan di sana. Jadi kalau kamu mau judi ya ke sana gitu. Nah, itu norma penghindaran. Dalam kompleks tersebut, dalam konteks tersebut, orang yang menyimpang itu menjadi taat aturan gitu. Itu norma penghindaran. Jadi bikin norma yang ada satu kompleks itu atau satu wilayah itu dia memiliki norma yang berkaitan dengan penyimpangan. Kamu ke diskotik misalkan, diskotik itu kan ada yang mabuk, ada yang segala macam gitu ya, yang mungkin dilarang di masyarakat umum bisa dilakukan di sana. Nah, itu norma penghindaran. Ketika kamu masuk ke diskotik, kamu bisa melakukan penyimpangan gitu dengan cara bebas. Kenapa? Karena normanya juga norma penyimpangan, norma penghindaran dari masyarakat umum gitu ya. Terus terakhir, penyimpangan sosial bersifat adaptif. Seorang menyimpang itu dari hasil adaptasi. Jadi misalkan anak kecil belajar ngerokok, nah itu kan adaptasi gitu ya, sampai akhirnya mungkin ke bablasan, sampai ke narkoba atau segala macam, ke ganja gitu ya. Itu kan hasil adaptasi dengan orang gitu ya. Nah, ini ciri-ciri Bapak kurang tahu juga akan keluar di soal atau enggak, tapi seenggaknya kalian tahu aja gitu ya. Ya, tapi kayaknya ini bakal ada nih masalah penyimpangan positif dan negatif. Jadi harus diingat ya, ada penyimpangan itu enggak semuanya negatif, ada yang positif. Kalau positif biasanya berkaitan dengan inovasi. Ada emansipasi wanita kan inovasi gitu ya. Bagaimana perempuan diberdayakan juga di ruang publik, tidak hanya di rumah aja gitu ya, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai orang yang mendukung laki-laki gitu ya, di bawah laki-laki, enggak seperti itu. Atau dalam inovasi teknologi atau inovasi ilmu pengetahuan gitu ya, itu juga penyimpangan positif. Nah, selanjutnya faktor penyebab penyimpangan. Ada beberapa faktor penyebab penyimpangan. Pertama dari sudut pandang sosiologi dan sudut pandang psikologi. Nih Bapak juga kurang tahu yang psikologi ini akan keluar atau enggak di soal, tapi yang jelas harusnya ada tentang sudut pandang sosiologi, karena ya materinya kan sosiologi. Jadi Bapak bahas aja semuanya, dua-duanya, biar nanti ya kalau misalkan keluar kan jadi tahu juga gitu ya. Nah, pertama ini kan faktor penyebab ya, balik lagi, ini faktor penyebab penyimpangan. Apa sih penyebabnya penyimpangan itu terjadi? Pertama, faktornya di kata sosiologi karena ada sosialisasi tidak sempurna gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sebelumnya kan Bapak sempat bilang agen sosialisasi, ini kan di materi sebelumnya ya, agen sosialisasi itu kan ada dua, ada primer atau keluarga, terus ada sekunder atau di luar lingkungan keluarga.
di luar lingkungan keluarga. Nah, kenapa agen sosialisasi primer itu keluarga? Karena keluarga adalah orang yang pertama menanamkan kepribadian, nilai, norma dan segala macam yang berkaitan dengan masyarakat gitu. Sebelum kalian terjun langsung ke dunia masyarakat secara umum gitu. Nah, makanya primer utama gitu ya. Nah, tapi ketika kalian keluar rumah, kemudian kalian menemukan orang lain selain keluarga, orang-orang di keluarga kalian gitu. Kalian ketemu teman, kalian ketemu masyarakat secara umum, kalian ketemu sekolah, kalian ketemu media massa gitu ya. Nah, dalam sosialisasi sekunder kamu mendapatkan sosialisasi lanjutan yang dimana dalam sosialisasi sekunder atau di masyarakat luar kamu bisa mendapatkan nilai yang sebelumnya mungkin tidak diajarkan oleh orang tua kamu. Maka biasanya penyimpangan itu terjadi dari sini. Ketika dia melihat bahwa ada terjadi perbedaan nilai yang dia dapatkan di masyarakat luar dengan ketika kamu di dalam rumah gitu. Sosialisasi tidak sempurna adalah proses sosialisasi di mana nilai-nilai yang tidak sama atau kurang sempurna gitu ditangkap oleh si individu tersebut. Ketika kamu keluar, kemudian kamu menemukan teman-teman kamu ngerokok, padahal orang tuamu nggak mengajarkan kamu ngerokok. Akhirnya kamu ngerokok misalkan. Nah, itu adalah perilaku anak itu merokok karena ada sosialisasi tidak sempurna. Alasannya kenapa? Karena ada nilai yang berbeda diajarkan oleh lingkungan primer dengan lingkungan sekunder gitu. Di lingkungan primer kamu tidak diajarkan merokok, di lingkungan sekunder kamu diajarkan merokok. Akhirnya kamu berada pada pilihan yang salah, misalkan memilih merokok. Berarti sosialisasinya tidak sempurna karena ada perbedaan nilai yang diajarkan gitu ya. Atau juga bisa jadi kurang sempurna di lingkungan keluarga, misalkan diajarkan yang baik, di lingkungan sekundernya tidak diajarkan yang baik. Nah, itu kurang sempurna berarti penanaman nilainya, jadinya kan menyimpang gitu ya. Itu maksud sosialisasi tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada penyebab penyimpangan kedua, perilaku menyimpang kedua, karena ada anomi. Nah, anomi ini maksudnya adalah keadaan tanpa norma atau aturan. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan masyarakat kita nggak ada aturan, nggak ada norma? Maka yang terjadi adalah bebas masyarakat melakukan apapun kan, karena nggak ada aturan gitu. Nah, ketika tidak ada aturan, orang itu bisa berlaku apapun, kejahatan apapun atau penyimpangan apapun. Nah, ini hal yang terjadi pada masa transisi dari Orde Baru, kejatuhan Soeharto, ke masa reformasi. Pada masa-masa transisi itu kita mau ke arah reformasi, itu banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Kenapa banyak terjadi kejahatan? Karena waktu itu pemerintah yang dianggap pembuat norma itu sudah tidak punya wibawa lagi, dianggap tidak bisa merepresentasikan pemerintah sebagai norma gitu. Maka dianggapnya oleh masyarakat secara umum udah gak ada aturan lagi nih di Indonesia gitu ya. Ada kekosongan aturan gitu pada masa itu karena pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena banyak korupsi gitu, ada segala macam. Nah, sampai akhirnya terjadi penjarahan. Kalau kalian baca-baca waktu itu di masa-masa 98 itu banyak terjadi kriminalitas, pemerkosaan, penjarahan, segala macam. Karena waktu itu juga ada krisis ekonomi juga gitu ya. Nah, anomi intinya adalah keadaan tanpa norma. Kalau gak ada norma, maka akan terjadi kebebasan yang tanpa aturan. Orang itu bisa melakukan apapun, termasuk hal-hal yang bersifat kriminalitas. Nah, itu penyimpangan dari sudut pandang anomi, dari penyebabnya anomi. Ada penyimpangan karena differential association. Differential association itu maksudnya adalah ada asosiasi berbeda dari apa yang dianggap menyimpang gitu. Kalian tahu di daerah apa, Bapak lupa, Kalimantan atau Sulawesi, dia mendagangkan hewan-hewan yang tidak umum dijual di pasar gitu. Ada kelelawar, ada anjing, ada kucing dimakan, ada ular gitu ya. Nah,
ini bukan karena orang itu memang bermaksud menyimpang, tapi karena orang-orang tersebut punya asosiasi berbeda terhadap apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Buat mereka ini gak menyimpang gitu, tapi untuk masyarakat kita itu menyimpang. Nah ini secara gambaran aja. Kalau secara ininya kita bisa dipahami bahwa dalam masyarakat kita pun ada beberapa hal masyarakat itu yang berbeda gitu asosiasi pemahamannya tentang penyimpangan. Ada seorang anak misalkan dari lingkungan preman di terminal gitu, dia terbiasa dengan mencopet segala macam. Buat dia hal tersebut udah menjadi hal yang lumrah misalkan, karena di lingkungan dia atau di lingkungan dia perjudian, karena dia biasa berjudi ya, karena tahu lingkungannya berjudi, buat dia itu udah gak normal gitu, udah bukan penyimpangan gitu. Kembali lagi ini tentang pemahaman berbeda terhadap penyimpangan. Tapi beberapa contohnya ini ya, ada biasanya berkaitan dengan adat gitu. Ada masyarakat biasa ngerokok gitu misalkan, karena udah jadi kebudayaan. Nah itu buat mereka asosiasi berbeda terhadap penyimpangan. Lanjut, terakhir labeling. Labeling adalah penyimpangan terjadi karena orang tersebut diberikan julukan atau dicap atau di label sebagai penyimpang gitu. Jadi kalau labeling itu melihat bahwa penyimpangan terjadi justru karena orang tersebut diberi label atau dianggap menyimpang oleh orang di sekitarnya, sehingga dia terjerumus ke penyimpangan yang lebih jauh lagi gitu. Nah itu labeling. Nah tadi kan dari sudut pandang sosiologi. Selanjutnya adalah dari sudut pandang psikologi atau psikoanalisa. Sebenarnya psikoanalisa sama psikologi itu berbeda ya, tapi dalam satu rumpun. Jadi teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Jadi kata Sigmund Freud, penyimpangan itu terjadi karena manusia itu punya 3 unsur dalam dirinya. Pertama ada unsur ID, ego, dan super ego. ID itu apa? ID itu adalah bagian diri yang bersifat naluriah dan impulsif. Maksudnya Bapak, biar gampang dipahami, Bapak ibaratkan aja. Nah, ID itu adalah naluri atau insting hewan kita. Kita itu punya naluri dan insting seperti hewan gitu ya. Seperti makhluk hidup lainnya gitu, kita punya insting. Nah, ego apa? Ego adalah bagian diri yang bersifat sadar dan rasional. Ini adalah rasionalitas gitu, rasionalitas atau kesadaran. Nah, super ego apa? Super ego itu hati nurani gitu ya. Nah, manusia itu dalam dirinya ada naluri atau insting hewan, punya juga rasionalitas. Rasionalitas itu berarti di pikiran kita, dan juga ada hati nurani. Hati nurani itu di hati. Jadi ada pikiran, ada hati, dan ada insting sebagai, ada naluri atau insting sebagai hewan gitu. Nah, kata Sigmund Freud, penyimpangan terjadi ketika insting atau naluri itu lebih tinggi daripada rasionalitas, dan hati nurani tidak bisa mengimbangi itu gitu. Nah itu yang itulah masa dimana terjadi penyimpangan. Misalkan gini ya, Bapak contohnya ada orang mabuk. Orang mabuk itu, alkohol itu kan menekan kesadaran. Ya kalau kamu mabuk misalkan gitu ya, kamu pasti gak sadar apa yang kamu lakukan kan. Nah itu menunjukkan bahwa kesadaran atau rasionalitas itu sedang ditekan oleh alkohol. Nah misalkan orang yang mabuk kemudian dia membunuh orang. Nah dalam hal ini dia secara tidak sadar membunuh orang gitu. Nah pada saat orang mabuk itu membunuh orang, naluri atau insting hewan dia keluar gitu.
Karena kita juga punya naluri seperti hewan untuk membunuh gitu sesamanya atau hewan lain gitu ya. Nah, naluri itu muncul ketika kesadaran tidak bisa mengimbangi itu. Kalau kita masih sadar kan kita masih berpikir, oh kalau membunuh ada konsekuensinya nih gitu. Nah, dalam konteks ini kata Sigmund Freud, penyimpangan terjadi karena rasionalitas itu tidak bisa mengimbangi naluri, dan hati nurani juga tidak bisa mengendalikan gitu ya. Karena kita punya hati nurani juga dalam melakukan tindakan gitu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita akan berpikir dan pakai hati. Tapi kalau misalkan sudah sangat nalurinya sangat kuat atau instingnya sangat kuat untuk melakukan hal yang menyimpang, sehingga naluri dan rasionalitas tidak bisa mengimbangi, maka terjadilah penyimpangan. Nah, itu maksud dari teori psikoanalisa untuk penyimpangan dari Sigmund Freud. Seperti itu ya. Kemudian jenis-jenis penyimpangan. Nah, ini yang Bapak bilang tadi ya. Berdasarkan sifatnya ada yang penyimpangan positif, berarti yang baik penyimpangannya, ada yang negatif. Biasanya positif itu ke inovasi. Ke penyimpangan ya ke pelanggaran nilai norma gitu ya. Kalau penyimpangan negatif. Nah, berdasarkan frekuensinya itu seberapa sering dilakukan gitu. Ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Kalau penyimpangan primer itu penyimpangan yang baru pertama kali dilakukan, baru satu kali dilakukan dan tidak berulang-ulang. Dan satu lagi, masih ditolerir oleh masyarakat. Nah, kalau penyimpangan primer itu pertama, dia tidak berulang-ulang, dia baru pertama kali dilakukan dan masih ditolerir oleh masyarakat. Nah, berbeda dengan sekunder. Kalau sekunder itu kebalikannya, berarti dia itu udah keberapa kalinya gitu ya. Dia sudah sering melakukan dan tidak ditolerir oleh masyarakat. Gitu ya. Kalau namanya berulang-ulang kan berarti nggak ada jerak gitu, dan masyarakat juga sudah nggak bisa mentolerir. Biasanya kalau penyimpangan sekunder juga berkaitan dengan kriminalitas. Kalau penyimpangan primer biasanya berkaitan dengan kenakalan remaja. Anak baru pertama kali ngerokok gitu ya, nyoba-coba. Nah, itu kan penyimpangan, tapi masih bisa ditolerir gitu masyarakat. Tentu masih ditegur, tapi dalam batas yang masih bisa ditolerir. Kalau penyimpangan sekunder ini karena misalkan berulang-ulang dia mabukan terus, akhirnya masyarakat udah gak bisa mentolerir, atau dia melakukan kriminalitas dan dihukum artinya gitu ya. Nah, itu penyimpangan sekunder. Berdasarkan jumlahnya ada ya, individu, kelompok. Individu berarti mencuri misalkan, kalau kelompok berarti gangster misalkan atau mafia gitu ya. Berdasarkan tipenya, kejahatan tanpa korban, crime without victim, itu kejahatan tanpa korban, contohnya narkoba, apalagi selain narkoba apa ya, intinya kejahatannya itu yang merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain gitu, nggak ada korbannya. Narkoba kan gitu, narkoba kan tidak merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Atau judi misalnya gitu, judi kan juga tidak merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Kejahatan terorganisir ya, terorganisir misalkan korupsi atau mafia bisa jadi ya. Jangan korupsi deh, intinya kejahatan yang memang terencana gitu ya. Kejahatan kerah putih itu berkaitan dengan orang-orang atau pejabat kerah putih, pejabat atau orang yang dikenal oleh masyarakat, itu kejahatan kerah putih. Misalkan korupsi kan berkaitan dengan orang-orang atau pejabat, nah itu kejahatan kerah putih. Kejahatan korporat berkaitan dengan suatu PT atau perusahaan. Misalkan ada
suatu perusahaan membuang limbah sembarangan ke sungai sehingga mencemari lingkungan masyarakat. Nah, itu kejahatan korporat. Atau ada suatu perusahaan melakukan pembakaran, sebuah perusahaan sawit melakukan pembakaran hutan gitu untuk perluasan lahan. Nah, itu kejahatan korporat. Intinya kejahatannya itu harus berkaitan dengan suatu perusahaan atau korporasi gitu ya. Nah, ini sudah untuk materi penyimpangan. Selanjutnya kita beralih ke materi pengendalian. Materi pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial itu artinya kita mengembalikan orang yang menyimpang, ini kan merah sendiri tuh, menjadi bagian dari masyarakat gitu, supaya penyimpangannya dikendalikan supaya kembali lagi ke masyarakat pada umumnya. Nah, dalam hal ini pengertian pengendalian sosial adalah pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dimaksudkan untuk mengarahkan peran individu kelompok agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan diharapkan gitu ya. Jadi kontrol atau pengawasan yang dilakukan satu kelompok ke orang lain supaya kembali ke masyarakat. Nah, dalam hal pengendalian sosial, materinya adalah pertama, kalian harus tahu sifat pengendalian, proses pengendalian, fungsinya untuk apa, jenis lembaga pengendalian, dan cara pengendalian sosial. Pertama, dari sifat pengendalian. Nah, sifat pengendalian itu ada dua, ada pengendalian sosial preventif, ada pengendalian sosial represif. Kalau preventif itu dilakukan sebelum kejadian, jadi sebelum terjadi penyimpangan ditanggulangi dulu. Nah, itu preventif. Contohnya sosialisasi anti narkoba. Sosialisasi anti narkoba dilakukan untuk mencegah anak-anak atau orang itu mengkonsumsi narkoba gitu. Nah, kalau represif itu setelah kejadian atau setelah terjadi penyimpangan, ada dengan biasanya penjatuhan sanksi gitu ya, supaya jerak gitu. Misalkan ada orang yang pakai narkoba gitu, udah pakai narkobanya, jadi langsung dihukum. Kenapa? Karena udah terjadi penyimpangannya, itu represif gitu ya. Selanjutnya ada pengendalian sosial persuasif. Kalau persuasif itu dengan cara ajakan atau saran atau himbauan, berarti lebih persuasif gitu. Persuasif kan mengajak gitu ya, persuasi itu mengajak kan. Nah, kalau pengendalian sosial persuasif berarti pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara ajakan, saran, atau himbauan atau bimbingan, bisa jadi bimbingan gitu. Nah, kalau ada pengendalian sosial koersif. Kalau koersif itu mulai kekerasan atau paksaan. Jadi mulai kekerasan atau paksaan, contohnya nih polisi ngamanin pendemo. Nah, itu contoh pengendalian sosial koersif, kekerasan dengan atau paksaan. Kalau ini ustadz kan pakai himbauan atau saran gitu ya, pengendalian sosialnya. Nah, selanjutnya fungsi pengendalian sosial. Pertama, mempertebal keyakinan, memberikan imbalan kepada warga yang mentaati norma, memberikan rasa malu, mengembangkan rasa takut, menciptakan sistem hukum. Bapak kira ini tinggal dibaca aja ya. Selanjutnya jadi lembaga sosial, lembaga pengendalian sosial. Ada polisi, ada pengadilan, lembaga adat, tokoh masyarakat. Ada 4 ya. Terakhir, cara pengendalian sosial. Ada secara formal, mulai sekolah atau kepolisian atau segala macam. Intinya ada lembaganya. Kalau formal, ada pengendalian sosial informal. Informal itu berarti lewat masyarakat gitu. Kalau ini lewat lembaga yang memang berwenang. Polisi atau sekolah kan untuk menanamkan nilai kan, untuk mengendalikan juga supaya anak-anak tersebut tidak menyimpang.
Nah, kalau informal ini lewat masyarakat, bisa lewat gosip, ejekan, celaan gitu ya. Kalau ada orang menyimpang dicela, kalau ada menyimpang digosipin atau diejek. Nah, itu bentuk pengendalian supaya orang itu ada rasa malu, ada rasa takut gitu untuk melakukan penyimpangan karena takut diomongin orang atau takut diejek orang gitu atau takut digosipin. Akhirnya orang itu bisa menjaga diri untuk tidak menyimpang. Nah, itu pengendalian sosial informal. Jadi lewat masyarakat kalau informal. Oke, itu sudah sampai di materi pengendalian sosial ya. Yang penyimpangan pengendalian udah. Jadi silakan nanti diulang-ulang lagi aja videonya. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan silakan ditanyakan. Dan Bapak lihat kemarin di kisi-kisi itu ada beberapa materi yang memang tidak Bapak sampaikan PPT-nya, belum ada PPT-nya dan belum ada video pembelajarannya. Jadi nanti kalian bisa langsung tanya aja ke Bapak lewat chat untuk materi-materi tersebut ya. Oke, itu aja, terima kasih. Semoga kalian sukses di olimpiadenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.